Ya, proses pemberangkatan jemaah haji embarkasi Jakarta Pondok Gede terus berlangsung. Malam hari ini, jemaah yang tergabung dalam kloter 25 asal Jakarta Timur mulai masuk ke asrama haji untuk menjalani berbagai tahapan persiapan sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci. Nah, untuk mengetahui situasi terkini di asrama haji Pondok Gede, kami sudah terhubung dengan Muhammad Kolbi di lokasi. Selamat malam Kolbi, silakan dengan informasi Anda. Ya baik, selamat malam Samuel dan juga pemirsa. Betul sekali, malam ini kloter 25 asal Jakarta Timur telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede untuk melakukan berbagai tahapan untuk nantinya akan berangkat ke Tanah Suci pada esok hari. Yang mana bisa kami sampaikan juga bahwa memang pada kloter 25 ini terdiri sebanyak 445 jemaah haji ditambah 6 orang petugas yang nantinya akan mendampingi para jemaah selama beribadah di Tanah Suci nanti. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang jamaah, yaitu Bapak Iman, yang juga termasuk dalam bagian kloter 25 pada malam ini yang akan berangkat pada esok hari. Kita akan tanya bagaimana persiapannya dan perasaannya untuk nantinya akan beribadah ke Tanah Suci pada esok hari. Ya, Assalamualaikum Pak Iman. Boleh Pak Iman, terkait perasaan ini untuk nantinya akan berangkat ke Tanah Suci pada esok hari, kira-kira seperti apa Pak Iman? Tentunya sangat senang ya, senang karena kita sudah menunggu hampir 13 tahun. Dulu kita daftar tahun 2013, alhamdulillah tahun ini dikasih kesempatan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tentu kita sangat senang dan berharap nantinya semua lancar. Terkait persiapan Pak, ada persiapan khusus nggak Pak untuk nantinya saat beribadah di Tanah Suci seperti apa Pak? Ya, tentunya kita untuk persiapan dari awal itu ketika kita dikasih tahu untuk berangkat tahun ini, kita persiapan dari masalah dana ya untuk pelunasan segala macam. Kemudian kita menyiapkan fisik karena ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat fisik. Jadi kita sejak tahu bahwa kita akan berangkat di tahun ini, kita itu rajin untuk berolahraga seperti itu. Kemudian kita jaga makanan supaya kita tetap fit sehingga istitoah kita itu nanti bisa bagus dan bisa lolos. Kemudian menjelang masuk asrama, kita juga banyak menyiapkan barang bawaan. Barang bawaan kita seperti kain ihram, kemudian baju harus berapa seperti itu. Kemudian juga bekal kita di sana ya, meskipun kita banyak dapat info bahwa alhamdulillah mulai tahun ini itu makanan di sana udah banyak khas Indonesia. Jadi tapi tetap kita bawa makanan seperti abon segala macam gitu ya, pop mie itu kita juga bawa karena nanti di sana mungkin kita kangen dengan masakan Indonesia seperti itu. Kemudian terkait koper juga kita nyiapin tanda-tanda karena harus ditandain dengan warna tertentu seperti itu. Kemudian menjelang berangkat itu kita emang dari para petugas dan para kepala rombongan itu menyarankan kita untuk banyak istirahat Mas, karena kita dengar bahwa saat masuk asrama itu banyak orang yang kelelahan, sehingga kita udah antisipasi dengan istirahat. Dan yang lainnya juga kita komunikasi dengan teman kita yang udah berangkat duluan, kira-kira di sana seperti apa, bagaimana gitu kan. Kita juga suka melihat YouTube kondisi di sana sehingga kita tidak kaget ketika nyampe ke Tanah Suci. Oh, posisi mikot di mana, kemudian posisi pintu masuknya seperti apa. Jadi kita punya gambaran seperti itu Mas. Paling terakhir Pak, kira-kira untuk harapannya atau doa yang nanti selama ibadah di Tanah Suci seperti apa Pak kalau disampaikan? Doa yang terutama dan yang paling utama adalah kita semoga ibadah kita semua, terutama khususnya nih kloter 25 dan secara umum semua jamaah haji Indonesia, adalah semoga kita semua menjadi haji yang mabrur dan nanti ketika kembali ke Indonesia kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bermanfaat untuk sesama bangsa dan negaranya. Kemudian kita juga harapan untuk bangsa kita menjadi negara yang lebih baik ke depannya, sehingga semua rakyat kita juga mendapatkan kemajuan yang lebih baik seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Imam. Semoga ibadahnya lancar dan jadi haji yang mabrur Pak, dan kembali ke Tanah Suci dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak Pak Imam. Ya, terima kasih ya.
Ya pemirsa, itu tadi percakapan saya dengan salah seorang jemaah yang nantinya yang tergabung dalam kloter 25 yang juga akan berangkat ke Tanah Suci pada esok hari, yang mana tadi juga disampaikan bahwa harapan dan doanya semoga ibadah kali ini berjalan dengan lancar dan juga dapat menjadi haji yang mabrur. Pemirsa, bisa kami sampaikan juga bahwa memang tadi jemaah yang tiba di asrama haji ini langsung melakukan tahap pengecekan dan juga pemeriksaan oleh petugas yang ada di lokasi, yang mana dari tahapan berikut tadi bisa kami sampaikan juga dan bisa ditunjukkan oleh juru kamera saya, Ersat Adi Prakoso, bahwa memang tahapan-tahapan yang ada di asrama haji Pondok Gede ini, yaitu setelah tiba di asrama, para jemaah langsung menjalani proses one step service atau pelayanan satu pintu, yang mana proses ini meliputi penyerahan koper, pemeriksaan bea cukai dan ekstra, hingga pemeriksaan kesehatan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBK. Pemirsa, Samuel dan juga pemirsa, bisa kami sampaikan juga jemaah juga mendapatkan berbagai kelengkapan perjalanan seperti kokarde atau kartu kamar, gelang identitas, paspor, kartu nusuk sebagai identitas resmi dari pemerintah Arab Saudi, serta uang living cost sebesar 750 rial atau setara 3,4 juta. Pemirsa, jika sesuai jadwal, kloter 25 ini akan diberangkatkan besok, Senin 11 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Namun para jemaah akan mulai didorong dari asrama haji menuju bandara pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hal ini karena para jemaah akan menjalani proses Makahrat atau jalur Makkah. Dalam proses ini jemaah akan menyelesaikan pemeriksaan imigrasi Arab Saudi langsung di Bandara Soekarno-Hatta sebelum bertolak menuju ke Tanah Suci. Pemirsa, bisa kami sampaikan bahwa memang untuk saat ini prosesi dari serangkaian tahapan yang ada di embarkasi Pondok Gede ini masih terus berlangsung, dan juga nantinya dihimbau juga bagi para jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci untuk terus menjaga kesehatan, menjaga pola konsumsi makanan, dan juga memakai topi atau penutup kepala selama di Tanah Suci, karena mengingat suhu di Tanah Suci pada saat ini itu menyentuh angka 38 hingga 44 derajat Celcius, dan juga dianjurkan untuk para jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci untuk terus memperbanyak konsumsi air putih karena untuk menghindari adanya dehidrasi. Dan juga bisa kami sampaikan juga bahwa para jemaah untuk terus menjaga barang bawaannya selama beribadah agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu saya yang nggak dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kolbi atas informasinya. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.